Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim 11 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan terkait dengan proyek dari Design Thinking, yaitu untuk ide bisnis sate ayam asin. Adapun untuk anggota dari tim 11, yaitu yang pertama Dava Fikri Arisandi, kemudian yang kedua yaitu Rasul Muhammad Jorgi, dan yang ketiga yaitu Akbar Rahmatullah, dan yang keempat yaitu Khalila Widiasita Khairunisa, dan yang terakhir yaitu Tias Widya Utami. Baiklah, next. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu membahas terkait dengan understand pace, yaitu di mana proses pencarian informasi-informasi untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh pasar. Hal ini juga terkait bagaimana ide bisnis tersebut itu nantinya dapat bermanfaat dan memenuhi dari kebutuhan konsumen. Baiklah, selanjutnya pada pembahasan yang pertama dalam fase understand, yaitu membahas terkait dengan problem statement, yaitu pada proses ini masing-masing dari tiap anggota yang terdiri dari 5 tadi dari tim 11 akan memberikan 2 ide yang setidaknya apa yang saat ini itu digemari dan dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen. Maka dari itu ada sate ayam, sate kambing, sate sapi, kemudian sate buah, kemudian ada juga sate bakso, kemudian yang selanjutnya itu sate seafood, kemudian selanjutnya ada sate taichan, sate vegan, dan sate kelinci, dan yang terakhir yaitu adanya sate padang. Selanjutnya yaitu pada fase problem statement membahas tentang target. Jadi siapa yang ini dijadikan untuk target dari produk kita, yaitu yang pertama yang pastinya itu mahasiswa dan pelajar, kemudian kelas ekonomi menengah, di mana untuk letak geografis atau geografisnya sendiri itu berada di daerah Bandung, khususnya di daerah Sukapura Telkom University. Kemudian juga di bagian ini yaitu apa yang menjadi sebuah ciri khas atau yang akan ditawarkan kepada masyarakat atau konsumen itu sendiri, yaitu yang pertama cita rasa yang khas dan enak, kemudian menggunakan modal yang rendah. Kemudian yang ketiga, sistem pembuatan dilakukan secara langsung. Dalam artian ini yaitu ketika ada pemesanan, bisnis kita atau kita akan langsung melakukan produksi di situ juga. Kemudian itu untuk menjaga kualitas rasa dan tampilan dari produk kita. Kemudian yang selanjutnya itu tersedia di seluruh platform digital, maupun kita juga menyediakan pelayanan untuk jasa delivery order untuk lebih murah dan memudahkan konsumen dalam proses pembelian. Yaitu membahas terkait yaitu fase yang kedua, yaitu observe phase, yaitu yang di sini yaitu nanti kita akan melakukan proses customer persona dan customer journey map. Hal ini untuk mengetahui dan menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikumpulkan sebelumnya terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen. Dan customer persona sendiri di sini sudah terdapat narasumber, yaitu yang pertama Malika Asfi, yaitu dengan usia 20 tahun, kemudian juga di mana mereka di situ kita juga melakukan wawancara terkait dengan apa yang diinginkan dari konsumen itu sendiri terkait dengan sate ayam sendiri, seperti itu. Kemudian di bagian itu juga mereka juga apa yang disukai dan apa juga yang diinginkan terkait dengan produk sate, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa yang menjadi sebuah permasalahan atau hal yang tidak diinginkan oleh konsumen, seperti hanya daging terlalu kecil, kemudian daging terlalu keras, dan rasa tidak terlalu manis atau masih hambar, seperti itu. Kemudian juga di bagian situ untuk kelebihan itu sendiri ada beberapa sate-sate yang diinginkan itu memiliki kualitas maupun ukuran dari produk yang cukup besar, seperti itu. Kemudian selanjutnya baik pada bagian yang kedua yaitu terkait dengan customer persona, adanya narasumber yaitu Rosita Aziza dengan usia 19 tahun, jenis kelamin perempuan, dan pekerjaan merupakan mahasiswa dari Telkom University dan memiliki pendapatan 1 juta sampai 2 juta. Di bagian ini kita juga mengetahui apa yang menginfluencer dari customer terkait dengan untuk pembelian sebuah produk. Tentunya di sini yaitu terkait dengan sate bakso, seperti itu. Kemudian di sini juga influencer, adanya influencer yang menginfluencer mereka yaitu adanya sepupu, kemudian dari teman. Kemudian juga customer juga mengikuti tren atau tren yang apa nih yang diinginkan oleh konsumen. Mereka mengikuti seperti misalnya penyajian yang sate bakso yang cepat, kemudian juga terdapat
permasalahan apa yang menjadi dari produk itu tersebut, seperti bumbu yang kurang meresap, bakso yang terlalu kecil, kemudian tekstur bakso yang keras. Tentu hal ini menjadi sebuah permasalahan dari adanya produk tersebut. Yaitu dalam customer persona yang terakhir, yaitu adanya narasumber Julius Marwasa Sinaga, yaitu dengan umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kemudian juga bekerja sebagai mahasiswa, dan untuk pendapatan sendiri yaitu 1.500.000 sampai 2 juta. Di sini kita sudah mengetahui apa yang menjadi kesukaan dari Julius sendiri, yaitu menyukai sate yang tidak menggunakan bumbu kacang, kemudian harga yang terlalu terjangkau, kemudian mengenyangkan. Selain itu juga apa yang menginfluencer customer ketika akan membeli sebuah produk, yaitu yang pertama yaitu saudara sepupu, kemudian ada teman, dimana untuk seperti yang kita ketahui jika teman memberikan rekomendasi maka kita akan ingin mencoba seperti itu. Kemudian juga di sini juga ada permasalahan-permasalahan ketika narasumber yaitu Julius membeli sate Kaizen seperti itu, seperti potongan daging yang cukup kecil, sambal yang dirasa terlalu pedas, kemudian daging ayam yang masih terasa hambar. Tentu dari permasalahan-permasalahan ini nantinya juga akan kita tarik yang apa yang menjadi utama terkait dengan produk sate. Jadi masuk bagian entering the result, kita di sini terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada teknologi dan juga trends, yang berisikan 3, dibagi menjadi 3, yaitu kita memakai digital marketing, kemudian kita memakai QRIS, dan yang ketiga kita memakai platform digital pesan antar. Nah, kemudian yang kedua ini ada policies and system. Ini juga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, kemudian yang kedua ada BPOM, dan yang ketiga ada regulasi UMKM. Kemudian yang ketiga itu ada operational standar manajemen. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada standarisasi rasa, ada standarisasi alat dan juga bahan, ada standarisasi resiko dan juga durasi penyajian, serta standarisasi pelayanan. Nah, kemudian yang keempat ini ada need and desires. Nah, di sini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu sate ayam dengan daging yang empuk dan juga tebal. Kemudian adanya pilihan menu pendamping dan harga murah namun memiliki rasa dan juga kualitas yang enak. Kemudian di sini yang kelima, poin yang kelima ada uncertainties. Yang pertama itu sate bisa menjadikan lauk makan, kemudian hemat dalam penggorengan, dan juga disajikan dengan menggunakan topping seperti nasi atau lontong. Nah, kemudian yang keenam itu ada challenges. Yang pertama itu banyaknya pesaing, kemudian harga bahan bakunya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian keuntungannya dipengaruhi oleh cuaca. Nah, kemudian untuk yang ketujuh itu ada demografi dan juga etnologi. Yang pertama itu sate itu pertama kali itu ada di Pulau Jawa. Kemudian biasanya itu dilakukan oleh tradisi umat muslim pada saat hari raya Idul Adha, dan sate juga itu udah ada sejak dahulu kala. Nah, kemudian yang terakhir ada environment. Di sini kita terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada rasanya pedas dan juga gurih, kemudian yang kedua itu kayak akan rempah, yang ketiga itu lemaknya juga banyak, dan yang terakhir itu diolah menggunakan api yang panas atau arang. Oke, jadi di sini ada finding. Jadi dari pernyataan yang di atas yang perlu kita ketahui itu bahwa sate ayam itu memiliki rasanya itu enak dan juga gurih. Nah, dalam penjualan sate di sini tuh kita memiliki beberapa tantangan, yaitu banyaknya pesaing, kemudian bahan baku, harga bahan baku yang berubah-ubah, kemudian keuntungan penjualan itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Nah, kemudian adapun keinginan customer terhadap sate ayam adalah mereka pasti menginginkan daging ayamnya tuh enak, terus tebal, terus juga rasanya juga cocok
tapi dengan harga yang terjangkau. Oke, di sini kita masuk ke bagian 4 yaitu ideate paste. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada 635 methods, kemudian 2x2 matrix, dan yang terakhir ada dot voting. Nah, di sini ada 635 metode. Di sini kami mengumpulkan banyak ide dari setiap anggota. Nah, di sini kami beranggotakan 5 anak dengan ide dan juga warna dalam kotak yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama itu ada Khalila dalam kotakan pink, kemudian Rozul dalam kotakan biru, kemudian Akbar dalam kotakan merah, kemudian Dava dalam kotakan hijau, dan juga Tias dalam kotakan ungu. Berikut adalah konsolidasi dari kelompok kami. Jadi ide-ide dan juga saran-saran yang udah dikumpulkan dari kelompok kami, dari anggota kami, kemudian kita satukan, kita gabungkan di sini menjadi konsolidasi. Nah, setelah banyaknya pilihan ide dari kami, nah di sini kami di bagian klaster ini kami memutuskan voting terbanyak, yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada sate ayam lada hitam gurih, kemudian sate ayam asin pedas, dan yang terakhir itu ada sate ayam bumbu kacang manis. Nah, kemudian di sini itu untuk sate ayam lada hitam gurihnya ini spesifikasinya itu dia memiliki cita rasa yang lebih menonjol gurih alami dari daging yang telah dibakarnya. Kemudian rasa asin dan juga gurihnya itu menonjol juga. Kemudian kalau misalnya ayam lada hitam gurih ini menggunakan ayam bagian dada. Kemudian untuk sate ayam asin pedas sendiri ini dia memiliki level pedas yang dapat di custom sesuai dengan selera customer. Kemudian potongan dagingnya itu besar dan juga padat. Nah, kemudian packagingnya itu kita menggunakan box. Dan biasanya untuk sate ayam pedas ini berjualan di daerah kampus dan juga marketplace. Kemudian untuk sate ayam bumbu kacang manis sendiri, nah dia memiliki tekstur daging yang kental serta bumbu yang lembut. Jadi disajikannya dengan bumbu kacang, kemudian diberikan acar serta sambal merah. Nah, kemudian untuk sate ayam bumbu kacang manis sendiri ini biasa disajikan dengan topping lontong atau nasi. Oke, kita masuk bagian evaluate. Jadi dari 3 konsep dari sebelumnya yang kita ambil, nah untuk bagian akhir evaluasinya, akhirnya kami memilih sate ayam asin pedas. Alasannya yaitu karena sate asin pedas ini itu bisa memilih tingkatan rasa pedasnya sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan customer. Selain itu, cita rasa pedas ini juga sangat digemari oleh seluruh kalangan sesuai dengan tingkatan pedasnya. Nah, kemudian daging ayam yang disajikan untuk sate asin pedas ini menggunakan bagian dada, yang mana bagian dada ini memiliki tekstur yang padat dan juga dapat dipotong dalam ukuran yang besar. Kemudian untuk packaging sendiri kami menggunakan box, kemudian diberi stiker dan juga dijual di daerah kampus dan juga marketplace. 2x2 matrix, di sini ada define access. Nah, di sini ada sumbu X, ini ada simple to make and difficult to make, yaitu yang artinya berkaitan dengan mudah atau sulitnya dalam proses pembuatan produk. Nah, kemudian ada sumbu Y, di sini ada very effort dan expenditure and not very effort and expenditure, yang mana berkaitan dengan besar dan kecilnya usaha yang harus dilakukan oleh modal yang harus dikeluarkan dan dipersiapkan untuk membuat atau membeli pada bahan produk tersebut. Selanjutnya ada 2x2 matriks, di mana di sini ada 4 kuadran. Yang pertama ada sate ayam bumbu kacang manis, di mana tahapan pembuatannya itu rumit. Yang kuadran 2 itu ada sate ayam asin pedas, di mana tahapan pembuatan mudah dan banyak digemari. Selanjutnya kuadran 3 itu ada sate ayam bumbu kacang halus, membutuhkan banyak bahan dan langkah. Dan yang terakhir ada kuadran 4, yaitu ada sate ayam lada hitam madu dan sate ayam lada hitam. Untuk sate ayam lada hitam madu itu membutuhkan modal yang cukup besar. Dan untuk sate ayam lada hitam itu pembuatan mudah tetapi banyak bahan. Selanjutnya finding. Di kuadran 1 itu ada produk sate ayam bumbu kacang manis,
tidak membutuhkan usaha dan modal yang besar, tapi dalam proses pembuatannya itu rumit. Di kuadran 2 itu ada produk sate ayam asin pedas, tidak membutuhkan usaha dan modal yang besar. Selain itu, dalam proses pembuatannya lebih sederhana dan cepat. Dan di kuadran 3 itu ada produk sate ayam bumbu kacang halus, membutuhkan usaha dan modal yang besar. Dalam proses pembuatannya juga lebih rumit. Dan yang terakhir ada kuadran 4, itu ada produk sate ayam lada hitam madu dan produk sate ayam lada hitam. Ini tuh membutuhkan usaha dan modal yang besar, tetapi dalam proses pembuatannya cukup mudah. Di tahap ini sudah memasuki tahapan dot voting, di mana kita per orangnya mengumpulkan 4 ide mengenai sate, yaitu ada sate taichan, sate ayam padang, sate padang manis, sate kelinci, sate Makassar, sate Madura, sate ambal, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini, setiap anggota diberikan kesempatan untuk memilih ide-ide produk yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Voting ini juga berdasarkan dari kriteria tingkat harga terendah dari sate tersebut. Berikut adalah hasil dari dot voting. Yang pertama, sate taichan itu ada 4, sate bakso ada 3, sate ayam padang, sate kelinci, sate Madura, sate kelatak, sate ayam marangi, dan sate usus itu mendapatkan 2. Selanjutnya, sate padang madu, sate Makassar, sate ambal, sate hati bumbu padang, sate ayam lilit, dan sate ayam Ponorogo mendapat 1. Berdasarkan metode de voting, maka didapatkan 10 ide dari sate, yaitu ada sate taichan, sate bakso, sate ayam padang, sate kelinci, sate Madura, sate kelatak, sate ayam marangi, sate usus, sate padang madu, sate Makassar, sate ambal, sate hati bumbu padang, sate ayam lilit, dan sate Ponorogo. Setelah melakukan voting, maka didapatkan ide terbaik adalah sate taichan dengan voting berdasarkan kriteria tingkat harga rendah. Harga yang rendah pada akhir penjualan ke konsumen dikarenakan biaya produksi yang rendah, alur produksi yang singkat, biaya distribusi murah, dan hampir tidak ada biaya marketing, serta pangsa pasarnya yang luas. Selanjutnya memasuki tahapan 5, yaitu ada prototype phase yang menggunakan MVP basic. Yang pertama ada initial situation, 1. Pesona untuk usia 15-25 tahun, pekerja, pelajar, dan mahasiswa, status sosial, kelas ekonomi menengah, letak geografis ada di daerah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pendapatan 1 juta hingga 2.500.000 per bulannya. Selanjutnya ada top 3 problem and challenge. 1. Sate ayam asin pedas, sate ayam lada hitam gurih, sate ayam bumbu kacang manis. Untuk challenge, banyak persaingan sangat ketat karena sudah banyak penjual online, pedagang kaki lima, bahkan restoran. Akibatnya, pengusaha sate ayam baru tidak memperoleh keuntungan secara maksimal. Selanjutnya, harga bahan baku. Di harga bahan baku, terutama ayam, sering naik turun, akibatnya keuntungan yang diperoleh pun tidak stabil. Selanjutnya ada customer journey dan use case. Yang pertama customer journey yang awareness, di mana sate pedas asin ini akan dipasarkan melalui media sosial. Consideration, dalam media sosial nanti akan dimasukkan informasi mengenai jam buka sate, alamat sate, dan juga kontak yang bisa dihubungi. Riset, kita menggunakan WOM atau word of mouth, yaitu customer merekomendasikan sate ayam pedas asin ini ke calon customer yang lainnya. Selanjutnya ada purchase, yaitu sate ayam pedas asin juga menerima pesanan untuk jauh-jauh hari. Selanjutnya review, diambil dari penjualan di media sosial dan feedback dari customer. Selanjutnya ada use case. 1. Menyukai jenis sate yang berbahan baku daging ayam. 2. Berada di daerah Telkom University di Jalan Sukapura sampai Sukabirus. Dan yang terakhir ada bisa membeli di daerah terdekat dan harganya murah. Oke, di sini adalah packaging daripada produk kami, yang dimana di sini kita menggunakan packaging sliver paper, yaitu seperti
bahan tambah keamanan untuk mendeteksi bahwa box ini belum pernah dibuka dari pelayan ataupun driver ataupun dari pihak-pihak lain, sehingga konsumen bisa menikmati barang ini dengan higienis. Di sini kami mempunyai logo, yaitu sate ayam asin, yang dimana di sini menggunakan warna jingga atau warna orange yang mengemukakan di mana warna jingga ini adalah warna yang bisa mensurplus keinginan kita dan menarik di mata manusia. Yang dimana kita mempunyai thumbnail atau positioning, yaitu mantap tenan, yang dimana kita mantap di sini kita memberikan kalimat tambahan lagi, yaitu tenan, yang dimana kita kita adalah seperti yang paling enak di antara yang enak. Dan di sini ada tambahan, yaitu sejak tahun 2022, yang dimana kita berdiri di tahun 2022. Dan di sini untuk packagingnya kita menggunakan box, yang dimana di sini menggunakan lunch box dari bahan kertas, yang dimana ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan juga steril, dikarenakan pada lapisan dalamnya kita menggunakan plastik, sehingga bahan-bahan yang cair atau seperti saus dan lain-lain itu kita sudah pisahkan di plastik-plastik terpisah, sehingga tidak akan menimbulkan kebocoran ataupun aroma yang tidak enak ketika ditinggal lama, sehingga sate ini dapat disimpan dalam beberapa kurun yang lama sehingga dapat dinikmati di waktu yang tepat. Untuk lebarnya pun kami menggunakan di sini yang tingginya yaitu 50 cm, 50 mm, lebar 16 cm, dan lebar yaitu 13 cm. Sehingga di sini kita dapat membawanya dengan compact dan juga dapat diisi di tas dan wadah-wadah lainnya, dikarenakan ukurannya yang minimalis dan dapat memuat makanan yang banyak. Di sini kita memiliki team structure, yaitu saya, yaitu David Arisandi sebagai Chief Executive Officer atau CEO, yang dimana pada bagian ini diawasi oleh 4 departemen dengan pengawas, yaitu bidang operasional, yaitu Tias Widya Utami. Yang kedua adalah finance, yang dimana mereka membuat alur keuangan dan juga cash flow agar perusahaan tetap berjalan dengan lancar, yaitu Khalila Widyaseta. Yang selanjutnya adalah Human Resource and Marketing, yaitu Rozo Muhammad Jorgi, yaitu dia menggunakan atau menyeleksi orang-orang yang akan masuk kepada sate ayam asin dan juga memasarkan sate ayam asin secara offline maupun online, sehingga bisa tersampaikan dengan baik untuk customer-customer di luar sana. Dan yang terakhir yaitu pihak IT, yang dimana kita sadar bahwa sekarang perkembangan IT atau informasi dan teknologi semakin masif, sehingga di sini kami menitik beratkan bidang promosi untuk bidang IT, di mana mereka dapat mengintegrasikan pemasaran maupun manajemen dari internal secara lurus dan masif, yaitu dikawal oleh Akbar Rahmatullah. Di sini adalah bahan dari sate ayam asin, di mana pada visi kita menggunakan bahan-bahan yang premium dan juga bahan-bahan yang higienis, sehingga konsumen dapat menikmati produk kami dengan nyaman dan juga lezat. Yang pertama kita menggunakan bagian ayam, yaitu bagian pada dada, dan selanjutnya adalah bawang merah premium, bawang putih premium, jahe, kunyit, cabai keriting, cabai rawit, garam, gula, dan beberapa penyedap rasa yang bersifat penambah dan opsional, sehingga di sini konsumen dapat optimisasi atau lebih menyesuaikan dengan cita rasanya, misalnya tingkat keasinan, tingkat kepedasan, tingkat kegurihan, dan lain-lain. Di sini adalah langkah-langkah pembuatan sate ayam asin. Yang pertama adalah kita membersihkan semua bahan dan juga menyuci dengan baik sehingga bahan-bahan tersebut higienis. Yang selanjutnya adalah kita memotong secara dadu untuk ayam dadanya. Kenapa kita menggunakan ayam dada? Karena ayam ini yang bersifat banyak daging dan juga rendah kalori, sehingga dapat menyehatkan untuk calon konsumen. Yang setelah kita memotong ayam seperti dadu, kita menusuknya ke sate, yang dimana pada sate, tiap-tiap sate kita menusuk
sampai 10 tergantung ukurannya. Yang selanjutnya kita menghaluskan semua bahan dan kita marinasi ayam-ayam tersebut selama 2 sampai 4 jam agar bumbu-bumbu tersebut meresap kepada ayam-ayamnya. Yang selanjutnya adalah kita membakar dengan dimensi waktu sekitar 1 sampai 4 menit agar ayam ini merata masaknya, dikarenakan ayam ini juga telah dimarinasi, jadi bumbunya cepat meresap. Setelah itu kita menambahkan bumbu-bumbu lain seperti koya, asinan, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya adalah test press atau feedback capture, yang dimana di sini kita memberikan atau mendata dari hasil-hasil pemantauan konsumen untuk template yang sudah diberikan. Oke, pada test price ini ada template yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah I like, yang dimana di sini adalah apa saja yang konsumen suka daripada produk kita, seperti ukuran sate yang cukup besar atau ideal dengan konsumsi mereka, ukuran yang besar dan kematangan yang rata, memiliki kualitas daging yang baik, memiliki cita rasa yang gurih dan besar, bisa diantar kemana saja, daging sate yang besar, packaging yang simple dan rasanya disesuaikan dengan selera konsumen, harganya cukup murah dan dapat dipesan dari berbagai platform digital, unik dan berbeda dari biasanya dikarenakan kita tidak menggunakan bumbu kacang tetapi bumbu asin. Yang selanjutnya adalah tekstur dan dagingnya empuk dan lembut. Yang selanjutnya adalah I wish. I wish adalah hal-hal yang konsumen inginkan daripada produk kita. Yang pertama adalah ukuran sate yang harus lebih besarkan lagi agar lebih nyaman dan lebih worth it untuk harga yang sudah disesuaikan. Yang kedua adalah kematangan yang harus diratakan. Yang ketiga adalah bagian-bagian yang dapat dikembangkan seperti kepekatan bumbu dan lain-lain. Question adalah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh konsumen seperti apakah produk ini bisa diskon atau free ongkir di masa-masa tertentu, misalnya Lebaran atau bulan puasa dan lain-lain. Dan apakah sate-sate ini dapat dipesan secara customasi, misalnya setengah matang ataupun dalam bentuk lain, misalnya tidak ditusuk dikarenakan mungkin mereka untuk tahun baruan dan lain-lain. Yang selanjutnya, apakah makanan-makanan atau sate ini bisa dipesan secara massal atau buat catering dan lain-lain. Yang selanjutnya, apakah kita dapat menyewa istilahnya seperti mereservasi untuk beberapa hari untuk proyek-proyek dari kantor maupun tempat-tempat kerja. Yang selanjutnya adalah idea. Idea adalah ide-ide dari konsumen yang diusulkan agar hal ini lebih baik lagi. Yang pertama adalah mungkin bisa dicoba tambahkan jenis varian rasa satenya, tambahan varian daging seperti daging sapi, daging kambing, daging bebek, dan lain-lain, sehingga konsumen dapat memilih daging-daging yang disukai. Yang selanjutnya adalah tambahan pilihan bumbu, memperbanyak varian sate, memperbanyak tampilan agar sate untuk mengkilap dalam jangka panjang, varian sate yang lebih banyak lagi, dan untuk selanjutnya adalah penyesuaian harga agar lebih worth it di kalangan masyarakat ekonomi rendah menengah. Oke, yang selanjutnya adalah lean canvas, yang dimana di sini adalah ada prototype atau template yang sudah disediakan seperti mirip dengan BMC, tetapi ada beberapa penekanan di beberapa part-part lainnya. Oke, di sini adalah lean canvas. Yang pertama adalah problem, yang di sini kita menggunakan sate ayam kurang asin dan terlalu pedas. Yang selanjutnya adalah packaging yang digunakan masih kurang sesuai, dikarenakan seperti kita lihat bahwa sate memiliki bentuk yang sedikit panjang, yang dimana box lunch box atau dari kertas dan styrofoam itu berbentuk kubus ataupun balok, sehingga kadangkala kita tidak dapat menyesuaikan bentuk sate dan juga boxnya. Yang selanjutnya adalah waktu pemesanan yang cenderung lama, dikarenakan kita adalah
makanan yang harus disajikan secara panas atau kita harus membakar dahulu untuk memenuhi pesanan konsumen sehingga kita tidak bisa memproduksi secara massal. Kita harus memproduksi secara satu-satu dan cara-cara memperbaikinya adalah mungkin memperbaiki mesin atau memperbaiki bara dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pemesanan online hanya dengan via WhatsApp karena untuk aplikasi-aplikasi lainnya kita belum menyediakan sehingga harus ditambah lagi. Yang selanjutnya adalah pembayaran yang harus diberagamkan. Yang selanjutnya adalah solution yang dimana kita menggunakan racikan bumbu yang pas dengan mengcustomasi atau memberikan kebebasan untuk konsumen untuk memilih misalnya level 1, level 2, level 3, level 4, atau level 5. Yang selanjutnya adalah menggunakan packaging yang khusus untuk makanan sate, di mana kita bisa mengcustomasi misalnya untuk menggunting sehingga batang-batangnya bisa keluar, sehingga lebih compact untuk di bawah. Yang tiga adalah memesan akan diberikan nomor antrian sehingga kita akan lebih teratur dalam memberikan pesanan sehingga yang datang duluan adalah yang keluar duluan. Yang selanjutnya adalah unique value proposition, yaitu sate yang kami jual tersedia pilihan tingkat kepedasan sehingga levelnya dapat disesuaikan dengan apa yang konsumen inginkan. Yang kedua adalah packaging yang digunakan didesain khusus agar mudah di take away. Yang selanjutnya adalah unfair advantage. Yang pertama adalah rasanya kurang asin, yang kedua adalah terlalu pedas, porsinya kurang banyak, yang ketiga adalah packaging yang disesuaikan dengan ukurannya. Yang selanjutnya adalah customer segment, yang dimana kita menggunakan customer segment yaitu usia 15 sampai 18 sampai 25 tahun, pekerjaan pelajar dan mahasiswa. Ketiga adalah status sosial ekonomi menengah. 4 yaitu letak geografis di daerah Kabupaten Dayakolot, Jawa Barat. 3 yaitu pendapatan 1 juta sampai 2.500.000. Moto prototype yaitu I love it atau ukuran sate cukup besar, memiliki kualitas daging yang banyak serta bisa dimakan atau dikonsumsi di mana saja. Yang kedua adalah improve it, yaitu kurang asin, kurang banyak porsi dan terlalu pedas. Sehingga di sini menghasilkan existing alternative, yaitu karena pembayaran hanya dapat menggunakan uang tunai, maka kemungkinan masyarakat akan beralih kepada produk lain yang dapat dibayarkan dengan platform lain seperti GoPay, ShopeePay, or Qris. Yang kedua adalah karena pemesanan hanya dilakukan via WhatsApp sehingga harus dikembangkan lagi untuk memanfaatkan prototipe lain seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang selanjutnya adalah key figure, yaitu supplier daging ayam karena dia yang menentukan bagaimana kualitasnya nanti. Yang selanjutnya adalah short concept, yaitu jasa pengiriman free ongkir untuk mahasiswa. Yang selanjutnya adalah channel, yaitu konvensional layanan delivery order, media sosial, aplikasi pesan antar, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah early adopter, yaitu mahasiswa yang tinggal di lingkungan kampus. Yang selanjutnya adalah cost structure, yaitu bahan baku sate, dekorasi stand, biaya iklan, biaya karyawan, listrik, dan gas. Yang selanjutnya adalah revenue stream, yaitu keuntungan dari penjualan sate dari media offline ataupun online. Oke, terima kasih dari saya Dahafiq Sandi yang sudah untuk PPT final daripada pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir daripada mata kuliah Design Thinking. Diharapkan untuk teman-teman ataupun ibu dosen dapat memahaminya dengan jelas. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.